Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2015 yang berjudul Home Sweet Hell. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki istri seorang psikopat yang sangat sadis. Dalam kesehariannya, pria tersebut selalu kalah dan menurut kepada istrinya yang sangat kejam itu. Hingga suatu hari si pria ketahuan selingkuh dan membuat istrinya menjadi sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Bagaimanakah nasib pria itu selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, rebahkan tubuhnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang tampak seperti keluarga ideal, bahagia, dan secara materi pun berkecukupan. Sang suami bernama Don, istrinya bernama Mona, juga kedua anak mereka yang bernama Allison dan juga Andrew. Di dalam keluarga ini, Mona sang istri sangat mendominasi dengan sikapnya yang otoriter dan apapun yang dia katakan wajib dilakukan. Hubungan suami istri pun sangat kaku dan semua harus terprogram sesuai dengan kehendak Mona dan sangat jauh dari keceriaan, kemesraan seperti layaknya keluarga yang sehat pada umumnya. Kepada anak-anaknya pun demikian, Mona mewajibkan mereka untuk selalu menjadi pemenang dalam segala hal meskipun harus diraih dengan cara yang paling buruk sekalipun. Segala bentuk pelanggaran, sikap tidak menurut akan berakibat fatal dan mendapatkan hukuman yang serius dari dirinya. Sebenarnya Don cukup tertekan dengan keadaan ini, namun dengan dalih untuk menjaga ketentraman di dalam keluarganya, maka dia pun memilih untuk bersabar dan mengalah dengan keadaan tersebut. Don bekerja sebagai seorang manajer di sebuah toko furnitur yang lumayan sangat besar. Toko ini dibangun dengan uang dari orang tua Mona, jadi secara teknis Mona adalah owner dari toko tersebut. Suatu hari toko itu mengadakan rekrutmen untuk karyawan baru dan masuklah seorang perempuan yang bernama Dusty menjadi karyawan baru di toko milik Don. Sejak awal bertemu, Don sepertinya sudah tertarik kepada Dusty dan demikian pula Dusty juga tertarik kepada Don. Mungkin karena keadaan rumah tangganya yang membosankan sehingga membuat Don pun mencari pelarian dengan menjalin hubungan terlarang bersama Dusty. Hubungan mereka pun semakin jauh dan semakin intim hingga pada suatu hari ketika Dusty mengatakan kepada Don bahwa dirinya telah hamil anak dari Don. Bagi disambar petir di cang bolong, Don benar-benar merasa syok mengetahui hal yang dikatakan oleh Dusty tersebut. Dusty juga terus mendesak Don untuk bertanggung jawab dan meminta solusi apa yang harus dia lakukan dengan kehamilannya itu. Don benar-benar khawatir ini akan menghancurkan rumah tangganya, kehilangan anak-anaknya, dan bagaimana sikap Mona jika sampai dia mengetahui hal tersebut. Dia kemudian meminta saran kepada teman kerjanya sekaligus tetangganya bernama Les tentang kehamilan Dusty. Les memberikan ide kepada Don untuk memberikan sejumlah uang kepada Dusty sebagai tutup mulut dan memintanya pergi dari kehidupan Don. Les juga menilai perempuan seperti Dusty adalah tipe pelakor dengan modus untuk memeras pria-pria mapan seperti dirinya. Dan apa yang dikatakan Les ternyata benar adanya. Dusty adalah seorang kekasih ketua gangster yang bernama Murphy dan Murphy memberikan tugas kepada Dusty untuk memikat pria-pria mapan dan lalu memeras hartanya. Jadi kehamilan itu sebenarnya hanya pura-pura belaka. Walau begitu, kali ini tampaknya Dusty memang benar-benar menyukai targetnya, yaitu si Don. Singkat cerita, Don pun mengikuti saran Les dan dia kemudian memberikan uang kepada Dusty sejumlah 13.000 US dollar lalu memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka serta tidak lagi menemui dirinya. Namun ternyata pemerasan ini tidak berhenti di situ saja. Atas perintah Murphy, Dusty meminta uang lagi kepada Don dan kali ini dia minta sejumlah uang yang lebih banyak, yaitu 25.000 US dollar. Kali ini Don benar-benar sudah tidak memiliki uang lagi dan bingung kehabisan cara untuk menghadapi Dusty yang terus-terusan memeras dirinya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Don memilih jujur kepada istrinya dan mengatakan semua kepada Mona apa yang telah dia lakukan. Tadinya Don berpikir bahwa Mona akan marah kepada dirinya, namun yang mengejutkan Mona malah menyuruh Don untuk membunuh Dusty agar dia berhenti untuk memeras uangnya.
Mona mengatakan bahwa siapa saja yang berani mengusik keutuhan keluarganya maka dia harus mati di tangannya. Dia memberikan Don dua pilihan antara perceraian yang artinya Don akan kehilangan anak dan istrinya atau pilihan kedua yaitu menuruti Mona untuk membunuh Dusty. Mendengar itu Don benar-benar merasa dilema dan juga pusing dengan pilihan yang diberikan oleh istrinya. Dia di sini berpikir kembali bagaimana mungkin dia tega membunuh seseorang, tapi di sisi lain dia juga takut kehilangan keluarga yang dia cintai. Mona di sini terus-terusan menekan suaminya untuk melakukan pembunuhan itu, dan dia bahkan telah menyiapkan racun yang akan digunakan untuk menghabisi Dusty. Karena tidak ada pilihan lain, Don pun terpaksa menuruti rencana Mona untuk membunuh Dusty dan mulai memikirkan cara untuk memulai aksinya tersebut. Singkat cerita, Don kemudian bertemu dengan Dusty dan dia kemudian memberikan sebuah minuman yang telah diberi racun kepada Dusty. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh Don, Dusty pun roboh dan jatuh ke lantai akibat racun di tubuhnya yang mulai bereaksi. Setelah membawa Dusty pulang ke rumahnya, ternyata Dusty masih hidup dan Mona yang mengetahui hal itu lantas membawa tubuh Dusty ke dalam sebuah gudang untuk dia habisi sendiri. Dengan sadis, Mona memukul kepala Dusty dengan palu dan segera dia mutilasi tubuh Dusty yang sudah tidak bernyawa dengan sebuah gergaji mesin yang telah dia persiapkan. Don tidak sanggup melihat semua itu dan dia kemudian berlari ke kamar mandi hanya bisa pasrah dan muntah-muntah di dalam toilet rumahnya. Beberapa hari kemudian Murphy kemudian merasa curiga karena sudah beberapa hari ini Dusty menghilang dan tidak mengabari dirinya. Dia kemudian menghubungi Don untuk mengajak bertemu dengan maksud menanyakan keberadaan Dusty dan juga meminta sejumlah uang kepada dirinya. Setelah bertemu dengan Don, Murphy lantas menanyakan keberadaan Dusty, namun di sini Don masih bisa berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Kemudian Murphy pun melanjutkan pemerasannya dan meminta sejumlah uang yang cukup banyak kepada Don malam itu juga. Singkat cerita, setelah pertemuan tersebut, Mona lantas mengajak Don untuk meluncur ke markas para gangster dan menghabisi mereka di sana. Mona di sini telah memiliki sebuah rencana untuk mengatasi masalah dengan para gangster itu tanpa diketahui oleh polisi. Sampainya di lokasi, Mona kemudian masuk ke rumah para gangster, namun sepertinya rumah itu terlihat tampak kosong. Mona kemudian memasukkan sesuatu ke dalam kulkas dan itu adalah potongan tubuh Dusty termasuk bagian kepalanya yang sudah dia penggal beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba salah seorang anggota gangster datang bersama seorang wanita dan dengan cepat Mona lantas menghabisi mereka dengan pisau dapur yang dia ambil di rumah tersebut. Setelah Mona pergi, salah satu anggota gangster yang masih hidup lantas menghubungi Murphy dan memberitahunya tentang kejadian yang terjadi di rumah mereka. Mendapat kabar itu, Murphy segera meluncur ke sana dan betapa terkejutnya dia melihat segala kekacauan yang telah diperbuat oleh Mona di dalam rumahnya. Dia juga menemukan potongan tubuh Dusty di dalam kulkas yang tadi telah dimasukkan oleh Mona. Ternyata semua ini sudah menjadi rencana Mona dan terlihat Mona kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang terjadi di rumah Murphy. Saat polisi datang, Murphy pun tidak bisa berkutik dengan semua pembunuhan yang mengarah ke dirinya karena banyaknya bukti-bukti yang berada di dalam rumahnya. Suatu malam, Don yang penasaran dengan semua kegilaan istrinya itu kemudian bertanya kepada Mona tentang masa lalunya dulu. Dia berpikir kemungkinan Mona memiliki trauma atau tragedi yang dia alami sewaktu masih kecil dan mempengaruhi sikapnya yang psikopat ini. Tak diduga reaksi Mona menjadi sangat emosional dengan pertanyaan yang diberikan oleh Don. Sambil memeluk suaminya, Mona berkata bahwa dirinya bersumpah jika Don berani mengulangi pertanyaan itu lagi, maka dia akan membunuh dan memutilasi Don seperti yang sudah dia lakukan kepada Dusty. Setelah semua itu, Don kini harus menjalani kehidupannya penuh dengan paranoid juga kekhawatiran serta ketakutan setelah mendengar ancaman dari Mona tadi. Hari demi hari, kegilaan Mona semakin menjadi-jadi hingga seekor anjing tetangga mereka yang masuk ke pekarangan dan membuat Mona kesal, maka anjing itu pun dihabisi dan mayatnya disimpan di dalam kulkas rumahnya. Seorang anak tetangga yang bertubuh besar dan selalu mengalahkan Andrew dalam setiap permainan membuat Mona pun berniat untuk menghabisi anak tetangganya itu. Hingga suatu hari saat ada sebuah lomba di lingkungan rumahnya, Mona yang melihat Andrew kesulitan memenangkan perlombaan lantas marah-marah dan mengatakan bahwa perlombaan itu sangatlah tidak adil.
Mona kemudian mendekati salah satu tetangganya yang berani membantah apa yang dikeluhkan oleh Mona tadi. Mona memperingatkan pria itu untuk tetap diam atau dia akan mendapatkan masalah jika berurusan dengan dirinya. Anak perempuan Mona yang bernama Allison selalu mampu mengatasi semuanya dan memenangkan setiap pertandingan seperti yang diinginkan oleh Mona. Dia adalah anak kebanggaan Mona dan segala yang dia inginkan Allison selalu mampu untuk meraihnya. Melihat itu, Don menjadi semakin khawatir karena dia melihat bahwa Allison, anak gadisnya ini, lambat laun menjelma menjadi seperti Mona. Dari sifat yang mendominasi, egois, dan harus menang meski dengan cara apapun seperti yang diajarkan Mona kepada Allison. Maka dari itu, Don pun mengambil keputusan inilah saatnya untuk mengakhiri segala kegilaan dari istrinya. Dia kemudian menyabotase aliran listrik rumahnya untuk menciptakan konsleting listrik dan menciptakan percikan api. Selanjutnya dia membuka katup tabung gas hingga gas itu bocor dan memenuhi ruangan. Kemudian dia meminta istrinya untuk mengambilkan daging di ruangan pendingin dapur yang mana ruangan itu telah dia sabotase tadi. Beberapa saat kemudian ketika Mona masuk ke ruangan dapur, percikan listrik pun muncul dan membuat ruangan dapur yang telah dipenuhi dengan gas meledak hingga membuat Mona tewas dalam kejadian tersebut. Setelah Mona tewas, Don dan anaknya pun kini bahagia tanpa ada peraturan dari istrinya dan rasa was-was jikalau nanti dirinya dibunuh oleh istrinya. Don sekarang bisa tenang mencari istri baru sambil menikmati harta milik Mona dan film ini pun usai. Film ini sebenarnya bisa lebih banyak digali lagi untuk ceritanya agar bisa semakin menarik dan tidak membuat kita bertanya-tanya. Karena banyak sekali adegan yang berlompat-lompat hingga membuat penonton merasa bingung dengan alur cerita yang diberikan. Banyak sekali scene film yang kami rasa tidak diperlukan justru dimasukkan dan semakin memperburuk alur cerita dari film ini. Namun, akting dari pemainnya yang sangat memukau cukup membuat keadaan buruk itu menjadi sedikit terlupakan. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 6,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat teman-teman semua yang kemarin telah mendoakan Mimin agar bisa beraktivitas kembali. Mimin doakan semoga teman-teman semua juga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah pula. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Take my mind will break. Will it